Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang teknik tata tulis di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ini capaian pembelajaran yang harapannya dicapai oleh kalian setelah uh, pembelajaran di hari ini selesai, yaitu harapannya nanti kalian dapat memahami penulisan huruf, cara penulisan huruf kapital, huruf bercetak miring, pola dasar kalimat, kalimat yang efektif, ciri ragam bahasa tulis maupun bahasa ilmiah, dan kesalahan-kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ini pokok pembahasan kita di hari ini, belajar tentang bagaimana penulisan huruf kapital, huruf bercetak miring, pola dasar kalimat, kalimat efektif, ciri kalimat efektif, ciri ragam bahasa tulis, bahasa ilmiah, kemudian kesalahan umum dalam tulisan ilmiah. Nah, ini beberapa guidance kapan penulisan huruf kapital itu digunakan. Jadi huruf pertama pada awal kalimat itu harus huruf kapital, kemudian huruf pertama petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata gantinya, kemudian ada gelar kehormatan, keturunan keagamaan yang diikuti oleh nama orang, kan profesor, doktor, seperti itu. Kemudian nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, instansi atau nama tempat. Kemudian huruf pertama unsur-unsur nama orang, huruf pertama nama bangsa, tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa bersejarah, nama-nama geografi, kemudian huruf pertama semua unsur nama negara, pemerintahan, kewarganegaraan, huruf pertama setiap unsur bentuk uh, tulang sempurna, nama badan, lembaga, dokumen resmi, nama buku, majalah, surat kabar, seperti itu, nama huruf pertama dari singkatan nama gelar, kemudian huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, huruf pertama kata ganti, kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh penulisan, kapan penulisan huruf kapital itu digunakan. Kemudian kalau untuk penulisan huruf bercetak miring, ini biasanya digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, koran, istilah asing, daerah, atau uh, kata ilmiah yang dituliskan dalam ejaan aslinya. Kemudian menegaskan huruf, kata, atau frase yang dipentingkan atau dikhususkan itu kita boleh cetak miring. Kemudian masuk ke pola dasar kalimat. Jadi pola dasar kalimat di sini ada subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap. Nah, kalian ketika membuat sebuah kalimat itu harus ada dasarnya. Dasarnya dari pola dasar kalimat ini. Di contoh kalimatnya, kapan hanya. Jadi boleh kok kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat aja. Misalnya ibu memasak seperti ini. Terus disertai dengan objek, misalkan adik membaca buku. Nah, seperti ini. Nah, membuat kalimat baiknya sesuai struktur-struktur yang ada ini agar juga mudah dipahami seperti itu. Kemudian ini penting juga untuk kalian memahami kalimat yang efektif itu seperti apa sih. Jadi kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, kalimat ini biasanya mengikuti kaidah tata bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Penting untuk kalian ketika menuliskan bahasa ilmiah itu menggunakan kalimat yang efektif juga agar mudah dipahami. Ini sebenarnya seperti apa sih? Karena ketika kalian menuliskan sesuatu di kayak karya ilmiah seperti itu kan nanti pembacanya itu kan akan mencoba merepresentasikan sendiri sebenarnya ini maksudnya dibawa ke arah mana kan mereka tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung dengan Anda, semuanya dijelaskan lewat tulisan. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita membuatnya dalam kalimat yang efektif agar jelas, tepat, dan mudah untuk dipahami seperti itu. Kemudian ini adalah ciri-ciri kalimat yang efektif. Saya sertakan juga kalimat yang tidak efektif itu seperti apa sih? Ini ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Jadi setiap kalimat itu memiliki satu gagasan utama yang jelas. Contoh yang tidak aktif, yang tidak efektif ya. Dia belajar dengan giat, namun dia juga banyak bermain sehingga sulit fokus pada ujian. Nah, kan eh, gagasan utamanya itu nggak jelas yang mana. Dia itu mau ngomongin apa. Nah, efektifnya gimana? Yang efektifnya bilang aja dia belajar dengan giat untuk menghadapi ujian. Udah.
Kalau memang fokus pentingnya adalah dia tidak bisa fokus pada ujian karena banyak bermain ya, ceritakanlah seperti itu ya. Kalimat efektif yang seperti itu, jangan double-double. Ada kesatuan gagasan di setiap kalimat tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepaduan. Kata-kata dalam kalimat tersebut tersusun secara logis dan tidak berlebihan. Contoh kalimat yang tidak efektif, kami pergi ke pasar, setelah itu membeli sayur, lalu kamu membeli buah dan kemudian pulang. Efektifnya adalah langsung saja kami pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Kan lebih efektif toh. Dan tujuan yang disampaikan itu juga sama. Dia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Seperti itu. Kemudian kehematan menggunakan kata secukupnya tanpa pengulangan yang tidak perlu. Misalkan, ayah pergi ke kantor pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini. Kan nggak harus seperti itu. Langsung ayah pergi ke kantor pagi ini. Sudah selesai. Ya kan? Lebih efektif. Hemat. Kemudian ciri kalimat efektif selanjutnya adalah ketegasan, menekankan bagian penting dalam kalimat. Contoh yang tidak efektif. Siswa yang boleh meminjam buku adalah yang memiliki kartu perpustakaan. Itu contoh tidak efektif. Yang efektifnya adalah hanya siswa yang memiliki kartu perpustakaan yang boleh meminjam buku. Seperti itu. Kemudian keparalelan, struktur kalimat yang sejajar dan konsisten. Tidak eh, efektifnya contohnya saya suka membaca, menulis, dan menggambar-gambar. Efektifnya saya suka membaca, menulis, dan menggambar. Sejajar dan konsisten. Jadi membaca, menulis, menggambar, jangan menggambar-gambar. Jadi tidak konsisten, tidak sejajar. Harusnya kalau ini menggambar-gambar, ini menulis-nulis juga seperti itu. Tapi kan ya tidak efektif karena terlalu banyak. Tidak hemat juga. Nah, yang pas seperti ini. Ini efektif dan sejajar. Paralelnya, strukturnya jelas. Seperti itu. Kemudian ciri kalimat efektif selanjutnya adalah mengandung kelogisan. Makna dalam kalimat dapat diterima secara logis dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, ini kalimat tidak efektif. Karena hujan deras, pertandingan diputuskan untuk dilakukan besok. Pertandingan diputuskan untuk dilakukan besok. Diputuskan apa yang diputuskan? Kan nggak efektif ya. Langsung aja karena hujan deras pertandingan ditunda hingga besok gitu. Ini kurang ya. Huruf K seperti itu. Harusnya seperti itu. Oke, itu tadi contoh beberapa kalimat yang tidak efektif. Memang saya tidak bisa memberikan contoh secara keseluruhan contoh-contoh kalimat yang tidak efektif itu seperti apa. Karena contohnya ada banyak sekali, tapi intinya eh, buatlah kalimat yang sesimpel mungkin, yang itu mempermudah pembaca untuk memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu. Next, kita coba masuk ke ragam bahasa tulis. Jadi, apa sih bahasa tulis itu? Jadi, ragam bahasa tulis itu adalah variasi penggunaan bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, baik itu komunikasi formal maupun non-formal. Nah, ragam ini memiliki karakteristik yang berbeda dari ragam bahasa lisan karena cenderung lebih terstruktur, eksplisit, dan tidak tergantung pada intonasi atau ekspektasi wajah dalam penyampaiannya. Gitu. Karena tidak ada intonasi-intonasi khusus di sini, karena memang bahasa tulis. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari ragam bahasa tulis. Yang pertama lebih formal, umumnya menggunakan struktur yang baku, terutama dalam konteks resmi. Kemudian terstruktur dan logis, disusun secara sistematis akan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian biasanya bersifat permanen karena tertulis dan dapat dibaca kembali kapan saja. Tidak mengandalkan ekspresi nonverbal, berbeda dengan bahasa lisan yang dapat menggunakan gestur, nada suara, seperti saat ini. Kalau bahasa tulis itu tidak menggunakan gestur atau penanda suara seperti itu. Kemudian menggunakan ejaan yang benar, mengikuti kaidah tata bahasa ejaan yang berlaku. Contohnya ada EYD ya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian lebih efisien dan padat, umumnya lebih ringkas, tanpa pengulangan kata yang tidak perlu. Kemudian beda lagi dengan bahasa ilmiah. Kalau bahasa ilmiah itu variasi penggunaan bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah. Nah, ragam ini memiliki karakteristik yang khas seperti dia objektivitasnya tinggi, sistematis, dan penggunaan istilah teknis sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Jadi misal bahasa ilmiah untuk kedokteran dengan teknik itu kan berbeda ya.
di kita cari mungkin sering kita mendengar kata-kata algoritma, terus epoch, batch, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di kedokteran mungkin nanti akan ada istilah-istilah teknis yang berbeda seperti itu. Kemudian ciri ragam bahasa ilmiah di sini ada objektif, tidak mengandung pendapat pribadi, tetapi berdasarkan fakta dan data. Maksudnya objektif seperti itu, semuanya berdasarkan uh, fakta dan data yang ada, sistematis, disusun secara terstruktur, kaidahnya jelas, misalkan dari latar belakangnya dulu, terus kajian pustaka, terus problem, solution, kayak gitu-gitu. Kemudian dia juga logis, memiliki alur berpikir yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus biasanya menggunakan istilah khusus, istilah teknis sesuai dengan bidangnya, bidang keilmuan tertentunya, kemudian tentunya menggunakan kalimat efektif, tidak bertele-tele, langsung pada inti pembahasan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bahasa ilmiah itu biasanya selalu formal, jadi menghindari penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul di situ. Nah, kemudian kita coba masuk ke kesalahan umum pemakaian bahasa Indonesia. Kesalahan dalam struktur kalimat biasanya. Kesalahan struktur kalimat dapat membuat tulisan itu sulit dipahami atau tidak efektif. Nah, ini contohnya yang benar dan salah. Misalkan ini ya contohnya dari struktur kalimatnya. Yang benar, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap reaksi kimia. Kadang, kalau ini kan penelitian ini bertujuan, berarti kan ini kan subjeknya penelitian, bertujuan, ini kan predikatnya untuk menganalisis ini kan keterangannya kan jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang pengaruh suhu terhadap reaksi kimia. Nah, ini tidak sesuai dari struktur kalimatnya. Jadi kalau bisa tuh SPOK-nya itu runtut gitu loh, biar mudah dipahami juga. Terus contoh lain lagi, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik. Harusnya gitu loh bilangnya. Tapi ini malah data yang diperoleh adalah dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Kan tidak perlu ada kata adalah gitu ya. Dengan juga tidak perlu karena uh, cukup simpel dijelaskan atau disampaikan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik. Seperti itu aja. Kemudian kesalahan pemakaian bahasa Indonesia yang kedua yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. Kadang kita agak rancu mana yang baku, mana tidak baku. Nah, itu harus dibiasakan. Misalkan analisa itu sebenarnya tidak baku. Nah, itu seharusnya analisis yang benar. Hipotesa juga itu tidak baku, yang benar adalah hipotesis. Kemudian eh, nih kesalahan dalam penggunaan kata hubung biasanya digunakan tidak sesuai dengan fungsinya pada kalimat. Misalkan ini contohnya. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan, hasilnya tetap dapat digunakan sebagai referensi. Hal yang salah, walaupun penelitian ini memiliki keterbatasan, tetapi hasilnya tetap dapat digunakan sebagai referensi, walaupun tidak boleh digabungkan dengan tetapi. Nah, ini ada aturan-aturan yang seperti ini. Contoh lain lagi, karena faktor lingkungan, reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Salah dikarenakan faktor lingkungan, reaksi kimia berlangsung lebih cepat, dikarenakan tidak tepat digunakan di awal kalimat. Itu. Kemudian contoh selanjutnya, kesalahan dalam penggunaan kata depan atau imbuhan. Contohnya, ini. Penelitian ini bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Bertanggung jawab seharusnya diikuti kata atas, bukan terhadap bertanggung jawab atas mana. Itu kata depan atau kata imbuhan. Katanya nggak sesuai gitu. Terus ini lagi contoh yang benar. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa berasalkan dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak ada berasalkan gitu.
Kita cukup menyampaikannya berasal seperti itu. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam penggunaan kalimat pasif yang berlebihan. Jadi dalam tulisan ilmiah, kalimat pasif sering digunakan, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat membuat tulisan itu sulit dipahami ya. Nah, ini contohnya. Peneliti melakukan pengujian terhadap sampel selama 24 jam. Maksudnya gitu. Pengujian terhadap sampel telah dilakukan oleh peneliti selama 24 jam. Kalimat pasifnya berlebihan, sebaiknya gunakan kalimat aktif jika memungkinkan. Gitu ya. Oke, kemudian yang lain. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Dari berbagai sumber terpercaya, data dikumpulkan oleh peneliti. Kalau bisa kalimat aktif aja, mending kalimat aktif aja gitu ya. Karena memungkinkan strukturnya juga kurang efektif seperti itu. Oke. Nah, lagi-lagi ini karena keterbiasaan juga, jadi kalian harus mencoba untuk menulis untuk bisa memahami, oh ini yang benar, ini yang salah, seperti itu. Kemudian, ini tentang kesalahan ejaan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia telah punya kaidah penulisan atau ejaan yang telah dibakukan. Jadi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Ada IED yang terbaru ya, versi 5. Itu disahkan tahun 2022. Ini ada linknya, nanti bisa dilihat. Jadi di situ ada kumpulan kata baku, tidak baku, tata tulisnya, pengolahan kata yang seharusnya seperti apa itu ada semua. Terus juga dalam bisa berbentuk website. Kalau ini kan PDF, kalau ini website ejn.kemenlu.go.id nanti ada sub-subnya gitu, tinggal diklik-klik aja. Ada contohnya juga, ada contohnya. Jadi ini versi webnya, bisa dicoba nanti. Kemudian biasanya kesalahan ejaan itu di mana aja sih? Di kata hubung antar kalimat. Nah, oleh sebab itu kami, nah harusnya itu ada komanya. Ketika setelah namun ada komanya. Untuk itu, nah ini ada komanya. Terus kebiasaannya ada kesalahan di penulisan lambang bilangan. Jadi sebenarnya kalau masih puluhan itu uh, kita pakai huruf ya, menonton 3 kali, 2 kali, 10 kali, 12 kali kayak gitu. Tapi kalau sampai ratusan itu sebenarnya nulisnya kayak gini, pakai angka. Nah, terus ini pembagian seperti ini, setengah bagian itu juga pakai yang benar Pak, dijelaskan pakai huruf gitu ya kalimatnya. 15 orang terus nah tapi kalau misalkan 250 orang tamu kalau di awal kalimat ini salah, harusnya dituliskan 250, jadi berbentuk kalimat seperti ini kalau di awal kalimat. Kalau di tengah yang benar kalau sudah ratusan itu lebih ke angka yang digunakan. Kemudian kata jadian perimbuhan memberitahukan ini harusnya digandeng, dilipat gandakan, dinonaktifkan, digandeng. Pasca sarjana, pasca panen, usaha tani, ini harusnya digandeng yang benar. Kemudian untuk gelar ini harusnya kadang ada yang salah. Doktor itu untuk gelar doktor, tapi kalau doktor itu DR kecil seperti ini. Untuk SE, sarjana ekonomi, ini biasanya S.E kayak gini ya. Kemudian penggunaan huruf kapital dari hanya negaranya, wilayahnya aja yang huruf besar. Bangsa Indonesia, bangsanya nggak usah. Ini suku, ini hari Kartini seperti ini, hari Raya Idul Fitri seperti ini. Contoh-contohnya saja. Unsur unsur serapan kan biasanya ada analisis kromosom, teknik, quality. Nah, kan biasanya kita menggunakan analisa kayak gitu ya. Nah, yang benar ini analisis teknik dari teknik, kualitas dari kualitas. Kromosom tidak pakai H. Harusnya kayak gini. Nah, eh, terus ini kata gabungan alat pandang dengar, anak istri, sejarah baru. Jadi nulisnya seperti ini. Oke, itu sekilas materi kita hari ini. Ini referensinya saya dapatkan dari materi aja dari Pak Udin. Terus di remit seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Oh, saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung didiskusikan.
Harapannya apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti mencoba menulis eh, untuk proposal, laporan, dan lain sebagainya. Kita lihat nanti ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.